Selamat pagi. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Untuk menunggu waktu pembukaan acara ini, kami persilakan untuk bisa menikmati kudapan pagi yang telah Ibu Bapak dapatkan setelah mengisi presentasi di depan. Jadi kami sampaikan sekali lagi pada Ibu Bapak sekalian yang sudah hadir di ruang sidang utama Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat untuk bisa menikmati kudapan pagi terlebih dahulu. Snacknya bisa dipundahar sebelum acara ini kita mulai beberapa saat lagi.
Baik Ibu Bapak hadirin sekalian, sesaat lagi acara akan kita mulai bersama. Jadi kami mohon bagi Ibu Bapak hadirin yang masih berada di luar ruang sidang utama ini, kami persilakan untuk segera memasuki ruang sidang utama dan kita bersama akan memulai acara UMKM kelas series ini gitu ya. Baik Ibu Bapak hadirin sekalian, sampun menikmati kudapan paginya. Ada belum? Atau yeah. Baik, sambil menunggu peserta yang hadir ataupun yang baru menikmati daharan, kita coba kakompakan suaranya di hari Kamis yang insya Allah optimis gitu ya. Di hari Kamis ya, betul ya Ibu Bapak? Oke, betul. Baik, kita cek dengan seperti biasa dengan pantun. Nanti Ibu Bapak bisa menjawab dengan kata saya begitu ya. Baik, ke kampus UGM jalan kaki. Enggak kasihan ya. Sambil mampir beli lanting di warung Bu Siti. Singkong sederhana tapi berlogika tinggi. Kalau diolah bisa jadi ekonomi mandiri. Baik. Untuk Ibu Bapak sekalian kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang bagi Ibu Bapak hadirin sekalian di UMKM kelas series yang ke-31 ini di ruang sidang utama Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada. Hadirin yang berbahagia, marilah kita awali kegiatan pagi ini dengan semangat belajar dan juga kolaborasi. UMKM kelas series ke-31 ini bukan sekedar hanya forum diskusi, tetapi ruang inspirasi di mana gagasan bertemu dengan pengalaman dan pengetahuan bertransformasi menjadi praktik nyata untuk kemajuan bersama. Luar biasa ya tema hari ini, strategi meningkatkan nilai ekonomi Sikon melalui inovasi budidaya, pengolahan dan hilirisasi industri. Tema ini dipilih karena Sikon memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi masyarakat. Namun potensi ini bisa optimal jika kita menerapkan inovasi pada budidaya, pengolahan dan juga hilirisasi industri, mulai dari teknologi modern hingga strategi pemasaran yang tepat. Melalui forum ini nanti kita bersama akan belajar bersama para narasumber dan juga nanti dipandu oleh Mas Moderator yang sudah bersama kita. Kita akan belajar dengan langkah konkret meningkatkan nilai tambah Singkong sehingga komoditas lokal ini bukan hanya menjadi pangan alternatif, tetapi juga menjadi komoditas unggulan dan berdaya saing yang tinggi tentunya. Izinkan kami terlebih dahulu untuk menyapa para hadirin yang terhormat. Tentunya pertama adalah pimpinan Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat, kemudian yang kami hormati narasumber dan juga moderator yang tengah bersama kita. Yang pertama adalah Dr. Richard Joko, SPMP dari Fakultas Pertanian UGM. Selamat pagi Bapak. Kemudian Dr. Niti Yanti, STP MP. Selamat pagi dari Fakultas Teknologi Pertanian UGM 3. Kemudian ketiga Dr. Neni Wahyu Wijaya, Ibu Neni Wahyu Wijayanti SE, pengusaha akar makmur gitu ya. Ini singkatannya ARM6 gitu ya. Oke. Dan juga Mas Moderator yang ada di samping saya, Mas Fatul Muin, MPAK dari Fakultas Farmasi. Oke. Dan tentunya para tamu undangan peserta UMKM kelas series yang sangat luar biasa di sini di tengah-tengah kita bersama. Luar biasa sampai full ya yang mengikuti kegiatan ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti acara ini. Untuk mengawali acara pada kesempatan kali ini, marilah kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, bersyukuri atas segala nikmat, kesehatan dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada kita semuanya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat begitu. Untuk itu di tempat marilah kita berdoa bersama. Cukup, terima kasih Ibu Bapak hadirin sekalian. Semoga dengan membaca doa tadi seluruh rangkaian acara pada kesempatan kali ini dapat berjalan dengan baik dan tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk menambah rasa nasionalisme dan juga kekhidmatan kita untuk mengikuti seluruh rangkaian acara ini, mohon berkenan untuk berdiri sejenak. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
cinta tanah air kita bisa semakin meningkat ya Ibu Bapak hadirin sekalian. Baik Ibu Bapak hadirin sekalian, untuk mengawali dan memulai acara pada kesempatan kali ini ada pengantar dari penyelenggara, mungkin dari Pak Suparno atau Pak Widodo, ada pengantar? Monggo, sebelumnya nanti kita akan setelah itu akan foto bersama untuk mengawali acara pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati narasumber, tentu Pak Bli Hajaka, Bu Diniati, Bu Nini, sama Mas Fadul, mungkin selaku moderator yang tentu sangat kami banggakan dan hormati. Bapak Ibu peserta yang sangat berbahagia pada kesempatan pagi hari ini, mohon izin pada Pak Direktur untuk kami menyampaikan pengantar acara pada kesempatan pagi hingga siang hari nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pada hari ini tanggal 16 Oktober tahun 2025 adalah bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia. Jadi pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema tentang singkong, bagaimana singkong itu dapat menjadi potensi bagi kita semuanya selaku pengusaha, para pengusaha mikro, kecil dan menengah. Singkong menjadi satu inspirasi untuk kita berbenah menghasilkan satu produk yang berkualitas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas tidak terlepas dari inputnya, bahan bakunya yang juga berkualitas. Maka pada kesempatan pagi hari ini, sehingga siang nanti, Direktur Pengadaan Brand Masyarakat UGM akan menyelenggarakan KM Series yang ke-31. Ini merupakan satu peristiwa bersejarah bagi dunia dan juga khususnya Indonesia, karena kita punya kepedulian terhadap pengembangan singkong menjadi satu komunitas yang unggul, yang dapat berdaya saing, dan tentu saja ini akan menjadi kekuatan bagi para pengusaha mikro kecil dan menengah untuk bisa bangkit. Ternyata singkong bukan suatu komunitas yang sembarangan atau yang biasa-biasa saja, tapi menjadi satu komunitas yang betul-betul punya banyak potensi. Nanti akan diuraikan oleh Pak Tri bagaimana singkong itu betul-betul bisa kita produksi. Dulu yang kita anggap sebelah mata singkong pasti tertinggal, kemudian satu komunitas yang tidak dianggap, tapi oleh Pak Tri akan menjadi satu komunitas yang sangat luar biasa potensi. Pada kesempatan kali ini Pak Tri kita fokus untuk pangan ya, tapi mohon juga diberi insight juga tidak cuma pangan sebetulnya, tapi ada beberapa produk turunan dari singkong yang juga luar biasa ya, sumber energi dan sumber pangan yang alternatif dan sebagainya. Ini kemudian nanti Bu ini tentu akan punya teknologi, ilmunya untuk bisa membuat singkong itu menjadi lebih punya nilai yang tentu sangat tinggi gitu kan. Kemudian nanti Bu Neni sebagai pelaku usaha yang saat ini sudah banyak memproduksi produk-produk singkong ya, menjadi mokap, menjadi kue, menjadi produk yang lain, itu menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih sekali pada Bapak Ibu peserta. Ini ratusan Pak Tri yang mendaftar, tapi kapasitas ruangan kita terbatas seperti ini, jadi yang bisa ini adalah yang terpilih bukan. Jadi kita berikan aplaus pada para peserta yang sangat terlalu. Terima kasih. Ini sudah jauh-jauh, ini peserta dari Kebumen jam 8 sudah berangkat. Ya, ini Pak. Ya sudah Pak ini ya. Ini dari Klaten ini betul nih. Jadi aktif ini juga dari Klaten ini juga jam berapa tadi ya? Jam 7 sudah. Mandinya masih cepat ya. Ya, jadi ini adalah biasa Klaten yang dari Solo dan dari masing-masing tadi saya lihat juga dari Ibu dan Pak Wanita Persatuan ya. Terima kasih sekali Ibu yang telah berikan dan juga Bapak Ibu para pengusaha singkong yang juga tahu dengan susah payah bisa masuk ke ruang ini ya. Semoga ini menjadi suatu kelas yang berkah bagi Bapak Ibu semuanya dan kita semuanya. Kita ingin berburu, ingin belajar bersama dari para narasumber langsung. Untuk itu kita manfaatkan waktu yang sangat pendek ini untuk menjadi bekal bagi kita semuanya untuk mempelajari tentang singkong, sesuatu yang misteri tapi sekarang tidak menjadi misteri, tapi menjadi satu kesenyataan atau kenyataan yang kita bisa menjadi pilihan usaha kita. Beberapa yang dapat kami sampaikan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, moderator, dan Bapak Ibu yang telah berkenan bersusah payah untuk bisa masuk ke ruang ini. Terima kasih, mohon maaf, biar berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widodo yang telah memberikan pengantar pada kesempatan kali ini. Untuk memulai acara pada kesempatan kali ini tidak lengkap kalau tidak berfoto bersama itu ya Pak. Untuk para narasumber dan moderator bisa berdiri sejenak, kita akan memproses foto bersama dan nanti dokumentasi dari arah peserta. Untuk itu kami undang juga Pak Suparno sama Ketua Kerja dan juga Ibu Devi untuk bisa ke depan untuk bersama. Untuk tim dokumentasi untuk bisa menyiapkan. Monggo. Untuk sesi formal terlebih dahulu, silakan. Oke, kaki kiri lagi Pak. Ya, oke. Silakan di. Oke, kemudian ada UMKM. Lo. Oh, UMKM cerdas itu C ya Pak. C. Oke, C cerdas naik kelas. Gini aja Pak. Oke. Selanjutnya posisinya monggo Ibu Bapak peserta bisa berdiri, kita akan berfoto dari arah peserta dan untuk dokumentasi bisa maju ke depan. Sebentar, ini memposisikan ibu-ibu yang sangat luar biasa antusiasnya, bisa itu pakai. Sebentar, biar dibantu backup kamera HP juga. Oke, cerdas naik kelas, jadi C, cerdas naik kelas. Baik Ibu Bapak sekalian, kami mohon untuk duduk kembali. Oke, sebelum ke
gitu ya, karena tadi Ibu Bapak sekalian juga sudah mendengar pengantar, kemudian siap-siap untuk menyiapkan catatannya. Kita cek aja ya kemarinnya ketika saya tanya Ibu Bapak sekalian di sini sedang apa? Jawabnya adalah workshop UMKM. Untuk apa? Ketika saya tanya itu Ibu Bapak sekalian jawabnya apa? Untuk UMKM cerdas ya, cerdas naik kelas. Gitu ya. Oke ya, baik. Sedangkan Ibu Bapak sekalian di sini workshop UMKM. Untuk apa? Cerdas naik kelas. Oke, tentang untuk kita semuanya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita di sesi diskusi panel ini akan dipandu oleh salah satu seorang Mas Moderator. Kami akan mengenalkan dulu terlebih dahulu moderator kita ini, Mas Fatul. Yuk, panggilannya. Oke, baik. Bisa Bapak Ibu juga saksikan di layar bahwa Mas Fatul Muin Emprom APT ini merupakan salah satu seorang dosen dari Departemen Farmakotika, gitu ya, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Nah, nanti akan banyak sekali yang mungkin Bapak Ibu ingin tanyakan kepada para narasumber, nanti bisa dimoderatori oleh Mas Fatul Muin ini. Tanpa mungkin memperpanjang waktu dan kita bisa memanfaatkan waktu dengan optimal, dengan baik mengikuti kegiatan ini. Untuk selanjutnya kami serahkan pada Mas Fatul. Monggo, Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih Bu Dwi selaku MC telah memperkenalkan dengan sangat baik. Mohon izin perkenalan Bapak Ibu, saya Fatul Muin. Saya dari Fakultas Farmasi. Kemudian beberapa hari yang lalu diminta oleh Bapak Widodo selaku Ketua Penyelenggara UMKM Series yang ternyata sampai hari ini sudah memasuki sesi ke-31 Bapak Ibu. Jadi tidak terasa sudah banyak topik yang sudah dibawakan oleh Direktur Penelitian Pada Masyarakat UGM. Dan alhamdulillah hari ini kita berkumpul bersama untuk melaksanakan salah satu UMKM Series selanjutnya terkait dengan budidaya singkong seperti itu Bapak Ibu. Oke, seperti biasanya di awal mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ketiga narasumber kita yang kurang lebih selama 3 jam ke depan kita akan mendengarkan dan juga berdiskusi terkait dengan pengolahan singkong mulai dari hulu sampai hilir dalam hal ini budidaya, kemudian pengelolaan hingga bagaimana untuk memasarkan dalam hal ini praktis nyatanya seperti itu Bapak Ibu. Baik, tanpa berlama-lama izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber yang pertama. Beliau adalah Bapak Dr. Triharjoko SPMB. Beliau merupakan salah satu dosen dari Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Ilmu keahlian beliau yaitu ilmu pertanian dan kedokteran hewan serta perlindungan tanaman dan padang rumput, baik itu hama, penyakit ataupun gulma seperti itu Bapak Ibu. Kemudian beliau juga berfokus pada produksi tanaman dan padang rumput serta ekobiologi, ekologi dan entomologi seperti itu. Nah, kurang lebih 30 menit ke depan, Bapak Triharjoko akan membawakan materi terkait dengan potensi budidaya dan industrialisasi singkong. Jadi seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Widodo bahwa tanaman singkong ini jika kita optimalkan dengan lebih baik lagi tidak hanya berfungsi sebagai bahan pokok makanan ataupun penggerak UMKM, tetapi juga bisa kita kembangkan menjadi bahan bioenergi seperti itu. Dan mungkin kita akan mendengarkan nantinya materi dari Bapak Triharjoko. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh materi kedua dan ketiga secara berulang dan di akhir kita akan ada diskusi panel atau tanya jawab. Harapannya Bapak Ibu dapat mendengarkan dengan seksama, mencatat beberapa poin penting yang nantinya akan kita diskusikan di akhir kegiatan seperti itu. Tanpa berlama-lama, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Triharjoko. Ya Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur PKM, yang kami terjadi oleh Bapak Widodo, Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu peserta, judulnya apa nih Mas? Kegiatannya peserta UMKM ya, kelas series ke-31 sedang berjalan. Jadi saya hari ini merasa bahagia ya diberi kesempatan oleh Direktur PKM dan dipertemukan dengan ibu-ibu, bapak-bapak perwakilan UMKM dari wilayah ya, tadi disebutkan ada dari Jawa Tengah, ada di DIY, mungkin di siaran langsung atau YouTube ini mungkin akan diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia dan mungkin dari di mancanegara. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, berbahagialah saya mau izin untuk mewakili saya dari Departemen Hama Penyakit ya. Kalau tadi disebutkan di kedokteran hewan memang di hama penyakit itu saya juga kedokteran tapi kedokteran tanaman semua. Ya kan hama penyakit itu mengenali organ tanaman, mengenali hama tanaman, mengenali penyakit tanaman, kemudian diminta untuk solusi menanganinya ya, tidak mensulit tapi menyembuhkan tanaman, jadi menjadi dokter tanaman bukan dokter hewan. Ini kalau dokter hewan karena bidangnya hama binatang ya. Terus itu kemudian di kesempatan ini saya diikutkan dalam kegiatan kelas ubi kayu ya. Saya juga maaf ya, saya itu bukan ahlinya ubi kayu tapi saya itu pengembang ubi kayu ya, pemerhati ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ini ya baru perkenalan, nanti Bapak Ibu mengenal jauh lebih tentang ubi kayu, saya bersedia untuk buka ya. Jadi membuka diri karena saya dari Sabang sampai Merauke kalau mengerjakan kayu yang sasar itu ubi kayu dan ubi kayu di Indonesia itu luar biasa banyak. Dan saya bagian juga ketika kita melihat data itu Indonesia itu yang memang peminat ubi kayu terbesar kedua di dunia waktu itu. Waktu itu ya. Jadi mungkin mau izin langsung bisa ditanyakan di materinya aja. Jadi kalau kita lihat Indonesia ya sebagai negara besar ya, negara besar, kemudian pernah menjadi penyumbang ubi kayu terbesar kedua di dunia. Kalahnya itu hanya dengan Brasil, kan luar datanya memang lebih besar Brasil ya. Indonesia itu negara besar ya. Nah kemudian kalau dalam gambaran ya di PPT saya itu
sekilas ini saya ambil dari Yogyakarta saja. Yogyakarta itu wilayah kecil, tapi kalau di Indonesia itu Yogyakarta itu menjadi produsen ke-6 seluruh Indonesia. Kecil di Yogyakarta itu produsen paling hanya Gunung Kidul sama Kulonprogo. Bantulnya juga ada wilayah. Sleman mungkin yang nama 4 yang sudah saja dia di 4 nama itu. Tapi nomor 6 di Indonesia. Ya kemudian lanjut coba bisa kita pakai ya. Ya, ini batasan ubi kayu ya. Ubi kayu kan dari kata ubi ya. Ubi karena umbinya kemudian kayu karena di situ dari kayu, jadi umbi akar yang tumbuh dari kayu. Dan itu suatu komoditas ya. Jawa Jawa itu mengatakan di ledaknya aja tumbuh, tinggal tumbuh metu. Percaya benar mas? Ubi kayu aja tancapkan, tinggal tidur 8 bulan sudah merubi. Nah, lebih cukup. Upaya mudah dong, ledaknya aja tumbuh itu. Ya kadang-kadang buka orang malah nggak metu, tapi nggak cukup orang metu itu akan saya ubi kayu. Cuma metunya seberapa ini ya agak beban ya. Ya ini makanya kalau petani ubi kayu sekarang ini ya saya hadapi, tanam ubi kayu itu tidak menguntungkan. Ya hasilnya rendah, harganya murah. Bagi peneliti itu ubi kayu tanaman yang bagus saja. Kalau tanam ubi kayu biasa tanam jadi tidak subur seperti itu. Nah kalau itu mau batasan seperti itu, maka kapan kita mau tanam ubi kayu? Ya. Nah kemudian sementara ibu-ibu kamu di sini ya ini dari UMKM, ya saya juga punya UMKM yang mitra saya itu bermitra dengan pengrajin selondok. Selondok tadi dari Kalimantan ada. Dari Jogja itu daerah Kalimantan itu ada pengrajin selondok. Saya salah satu mitra pengrajin selondok. Itu sehari rata-rata 1 kintal kalau 1 tahun itu saya hitung itu 40 ton itu. Saya ada sasula itu. Ya. Itu mungkin ada pertanyaan kok besok sempat tanya macul itu ya. Nanti datang ke sama saya. Tadi pagi saya jam 6 sudah didatangi bahwa mahasiswa S3 melihat saya tanam ubi kayu. Jadi saya tadi pagi 1 jam sudah menanam 250 batang. Tadi pagi 1 jam. Kalau saya hitung itu 1 batang keluar 10.000, itu kali 250 sudah 2,5 juta 1 jam. Enak toh? Oh makanya dosen uangnya banyak ya. Tadi benar itu kalau hidup. Ya kalau hidup nanti kalau keluar ubi ya. Kalau keluar ubi itu kalau ubinya kalau laku. Ya kalau laku itu kalau harganya betul 2.500 ya. Padahal kan harga ubi kayu kan fluktuatif ya. Ya, iya itu. Dosen kenapa cek progresif lagi? Ya itu jadi saya kan punya apa namanya sekilas itu dosen kalau menanam ubi kayu masa dosen menanam nggak bisa gitu ya. Kalau hasilnya baik ya memang dosen hasilnya harus baik, tapi kalau baik kalau nggak baik ya dosen mempekerjakan titian itu. Ya nggak baik ini penelitian gitu ya. Jadi makanya petani itu saya percaya bahwa petani itu menanam ubi kayu itu dari Gunung Kidul itu sudah bertahun-tahun. Kok nggak pernah bosan menanam ubi kayu? Kalau petani menanam ubi kayu sudah bosan itu nggak ada keripik singkong, nggak ada tepung mokaf, nggak ada tepung tapioka, kalau di Wonosobo nggak ada upah. Ya kemudian tadi nggak ada selondok, nggak ada tape ya. Nah jika saya dari tahun 2015 itu saya mencoba untuk membangun ubi kayu itu seperti apa hasilnya. Kemudian saya ternyata punya beberapa koleksi ubi kayu. Oh ternyata yang memang bagus untuk mokaf itu yang jenis A, untuk tape jenis B, untuk getuk jenis C, untuk rebusan jenis D. Dan saya pernah koleksi sejumlah 83 jenis ubi kayu. Nah katanya Pak yang itu membunuh manusia aja nggak ada, tapi nggak saya perbanyak, nggak tidak dimanfaatkan ulang gitu. Ya itu saya dapatkan dari Wonogiri itu. Ya. Sapi aja mati makan itu langsung. Ya. Daunnya juga beracun, ubinya juga beracun. Dan kebanyakan ubi kayu yang dimatangkan jadi tepung itu kalau tidak diolah dengan baik itu jadinya racun. Karena ubi kayu memang mengandung racun namanya asam sianida. Ya itu makanya ibu-ibu pengrajin mokaf kenapa harus direndam. Ya itu seperti itu. Jadi ubi kayu itu simpel, ditanam, tumbuh, ya, bisa dipanen tapi kalau tidak hati-hati. Kadang-kadang habis makan ubi kayu kok pusing. Ya ini karena makan asam sianida. Maka daun ubi kayu tidak sembarang daun ubi kayu bisa dimakan. Kalau ibu makan nasi pakai ubi kayu itu kalau yang enak spesifik itu. Ya ada daun ubi kayu yang makanya kalau dimakan itu turun Jawa kan. Ya. Ya ini ada beberapa kualifikasi. Nah kemudian saya pernah berkolaborasi dengan KWT, kelompok wanita tani pengrajin ubi kayu. Ubi kayu itu dijadikan bahan baku untuk pembuatan mokaf. Ya ini di sini yang dipertimbangkan adalah bahwa ubi kayu tidak semuanya menghasilkan namanya kalau istilah saya namanya aci. Aci itu adalah tepungnya. Ya jadi kalau istilah akademis rendemen. Jadi kalau ubi kayu 1 kilogram itu akan jadi tepung mungkin hanya jadi 300 kilogram. Ya itu jadi berapa? Oh 300 gram ya cerdas ya. Ya 300 gram. Jadi rendemen 30%. Ya itu bagus. Tapi ada namanya singkong besar, panennya melimpah, tapi rendemennya cuma 13%. Nah, jadi ada singkong yang ukurannya kecil-kecil. Dulu namanya tahun 1992 ketika saya masuk mahasiswa itu ada nama singkong kecil-kecil, namanya singkong kilik. Nah, tapi 20 tahun kemudian ada singkong yang besar-besar. Pengembangan singkong gajah. Ya singkong kilik, ya saya tahu itu namanya rendemennya sangat tinggi. Nah, kemudian singkong gajah rendemennya sangat rendah. Nah, itu tidak bisa dijadikan tolak ukur bahwa bertanam ubi kayu itu kita harus menghasilkan jumlah yang banyak. Ya, tergantung itu yang dibutuhkan itu untuk apa. Ya, jadi kalau untuk pemukam kita pikir rendemen untuk gedung ya besar nggak apa-apa, banyak nggak apa-apa, selondok nggak apa-apa. Ya, itu ya besar tapi enak. Langsung jadi olahraga kelas bagus ya. Nah, kemudian kami coba mencermati data di Indonesia kan luar biasa. Ini pernah nomor 2 di dunia tahun 1962 kalau enggak salah data ya. Ya ini kemudian saya coba lihat peta ya. Indonesia memang luas tapi luasnya itu lautan. Ya, tapi dari luas itu ya Pulau Jawa dan kemudian Pulau Sumatera itu sebagai penyumbang ubi kayu terbesar. Ya, saya sudah mencoba yang terbesar di Indonesia itu adalah Lampung. Terbesar kedua itu Jawa Timur atau Jawa Tengah itu naik turun itu. Kemudian Jawa Barat dan kemudian Yogyakarta ini meskipun provinsi kecil ya, tapi 2 kabupaten penyumbang bisa nomor 6 di Indonesia. Ya. Kemudian saya coba lihat data lagi. Nah, ini tahun 2023 itu Indonesia nomor 6 ya karena kemudiannya itu Thailand sudah menjadi negara pengekspor ubi kayu. Termasuk Indonesia kan pengimpor ubi kayu. Ya kalau kita mau menaikkan produksi nomor 2 lagi sepertinya butuh waktu ya, kita harus menyalip Thailand ya. Nah, tapi sebenarnya kan upaya itu kan bisa dilakukan kalau ekstensifikasi berarti kita buka lahan, kalau intensifikasi kita mesti meningkatkan produktivitas lahan. Ya, makanya kami dari Indonesia itu bagaimana upaya untuk meningkatkan produktivitas lahan. Sehingga kami coba ya melakukan pendekatan petani. Ya, petani itu kan kalau sudah bertani itu kan yang nomor 1 kan harus makan.
Tanaman ubi kayu dan tanaman pangan. Ya, ubi kayu itu umur panennya minimal 8 bulan. Kalau 8 bulan baru dapat uang, sepertinya kan harus puasa. Ya, sehingga tanaman ubi kayu bisa ditanam dengan sistem tumpang sari. Nah, bisa ditanam dengan sistem tumpang gilir. Nah, ini tadi ubi kayu sebagai fungsi produksi untuk menghasilkan pangan, juga bisa fungsi konservasi. Ya, kalau bisa punya lahan itu tutuplah dengan tanaman, tutuplah dengan apa yang bisa dimakan, tutuplah dengan apa yang bisa menghasilkan uang. Seperti itu. Karena petani itu kan ada sebenarnya ya. Petani itu kan kalau nggak ubah nggak makan. Nah, petani itu bangun pagi jam 5 mungkin jam 4 yang diingat juga bagaimana harus makan, harus ubah bekerja untuk bisa. Nah, petani itu kan tidak langsung. Kalau petani yang langsung panen itu petani yang di rumah tanam kacang hijau, karena 2 hari sudah dapat uang. Ya kan? Ya 4 hari dapat uang lebih lagi. 6 hari dapat uang lebih lagi kan ada tambah kayak nanti juragan apa namanya lawon. Itu 2 hari, 4 hari juragan soto ya. 6 hari juragan depan ya. Tapi kan sudah ada hilirisasi. Tapi yang mau beli siapa? Nah, mitranya bagaimana seperti itu ya. Nih, saya kalau dengan petani seperti itu. Jadi tutuplah permukaan bumi itu dengan tanaman yang bisa menghasilkan ya. Jadi petani itu kan hidup itu intinya hidup itu menghidupi. Jadi hidup menghidupkan dan menghidupi. Jadi kalau saya di lahan yang di pertanian itu di Gunung Kidul. Jadi Gunung Kidul ada Gunung Kidul panen lah ya. Ya, Gunung Kidul ada ya. Jadi ada ubi kayu, ada padi, 3 bulan panen padi, 6 bulan panen jagung, 9 bulan sampai 12 bulan panen ubi kayu. Jadi di beberapa daerah memang menerapkan cara yang seperti itu ya. Nah, kemudian faktor yang berpengaruh adalah usaha ubi kayu. Ya, kami mencoba ya memang faktor itu nomor 1. Ya, karena ubi kayu itu adalah tanaman yang sensitif dengan kondisi air. Air berlebih ubi kayu tidak jadi ubinya, tapi jadi daunnya. Ya, kalau kekeringan ubinya tidak besar, tapi daunnya sangat tinggi. Nah, tapi tergantung varietas. Kemudian kesuburan lahan biasanya kalau subuh itu ditanami padi, tanami paling lain. Nah, dulu kalau subuh ditanami lebih baru. Ya. Kemudian bibit, ya kami mencoba ya bahwa bibit ubi kayu itu kalau jenis bibit ya di Indonesia saya tahu itu lebih dari 80. Ya 80, tapi yang di rumah tidak nyampe juga katakan ya. Kalau bapak-bapak ibu mau betul-betul pada cukup boleh tapi jajan ya. Pas saya tanam atau pas saya nyapung atau pas saya panen itu saya bisa dikondisikan. Ya. Nah, kemudian pupuk dan pemupukan ya. Ubi kayu itu untuk jadi besar ada pupuknya, untuk jadi rendemen ada pupuknya. Waktu pupuk itu juga berpengaruh karena kelemu pupuk yang jadi cuma akar. Nah, kelemu pupuk akarnya juga bisa jadi kayu, tidak jadi ubi. Ya seperti itu. Jadi agak susah itu pupuk itu. Kadang-kadang digelenek aja langsung itu ya. Ya. Kemudian kadang-kadang nilai jualnya itu rendah. Kadang-kadang seperti saat ini ubi kayu kalau di pasar mungkin 5. Tapi di petani mungkin 500 rupiah. Dulu saya kemarin aja saya berbincang dengan juragan ubi kayu kok 600 rupiah. Kalau tanya punya Pak dosen berapa? 2.500. Betul sekali. Kok bisa? Namanya dosen kok. Ya kan yang mana dosen ubi kayunya jelas. Ya jelas ubi kayu enak. Rendemennya jelas untuk apa? Rendemennya jelas untuk konsumsi bahan apa namanya? UMKM jelas saja. Ya karena dulu pernah nanam 42 jenis saya undangkan bakul udah nggak usah dibeli, kita saja mau di apa namanya tes langsung itu kan dimakan. Kalau pahit itu ya langsung. Karena biasanya orang yang bawain pahit ini nggak usah dilanjutkan Pak. Nah, seperti itu. Ya nggak usah fakultas terlalu di pertanian karena 300 gram sudah sendiri. Ya, ya kemudian ini harga itu tergantung jenis ubi kayu. Ini untuk apa? Kalau di Gunung Kidul harga ubi kayu 300 rupiah kasih petani, tapi satu tanaman bisa menghasilkan 20 kg. Di Gunung Kidul ada namanya ubi kayu namanya besi. Itu bedolnya nggak kuat itu langsung udah direct. Ya itu luar biasa banyak saya katanya. Nah tapi di tempat saya menghasilkan 10 kg itu nggak mudah itu ya. Karena tanamannya lebih baik tanam banyak dibandingkan tanam sedikit hasilnya banyak ya seperti itu. Karena kalau besar-besar itu masih susah keluar. Nah, kebanyakan airnya ya. Kemudian keterampilan dan pemahaman SDM yang kurang ada ini mohon maaf ya ini dalam budidaya ini kan kadang-kadang kalau dosen ke petani biasanya sudah diayali dulu. Alah paling teori gitu kan. Seperti itu. Nah kalau dosen ke petani dapat desainnya tinggi yang apa namanya kurang percaya ya di kampus. Dosen paling itu AI itu ya. Ya jadi dosennya membuat data yang ya itu apa kurang memuaskan lah itu. Nah kemudian kebijakan produksi itu kan biasanya kebijakan bercocok tanam ya. Ada namanya program pemerintah namanya padi, karena pokoknya sentra pengembangan padi harus padi, jagung, kedelai. Nah ubi kayunya kemana? Kalau nggak salah padi ditanam ubi kayu, biasanya nggak masuk, karena kok padi dengan air, kecuali padi gogo yang bisa ditumpang sarikan. Jagung kalau ditanam dengan ubi kayu itu bukan unsur hara, malah semua. Apalagi kedelainya nggak jadi polong, ya nanti akan jadi tanaman saja. Nah seperti itu, jadi itu kebijakan produksi harus disesuaikan dengan kesesuaian lahan. Nah kemudian serapan industri ini yang kadang-kadang petani maunya nanam, tapi industrinya itu tidak siap menyerap. Ya, mohon maaf, kalau bapak ibu pengrajin muka kan tidak mungkin kan itu membuat muka banyak saat musim panen musim tanam. Mesinnya nanti 10 bulan nganggur 2 bulan kerja kan nggak bisa. Pengennya setiap bulan kan proses. Saya pernah sama Kang Bebut itu terhitung itu 1 bulan itu harus proses 3.000 ton. Nah 3.000 ton itu harus berapa? Kita hitung 3 sebulan 3.000 ton karena setahun harus ya 36.000 ton. Nah sehingga tiap bulan harus panen terus. Nah sementara panenan biasanya umumnya itu pada bulan kemarau, bulan Juni, Juli, Agustus, September itu sudah biasa sudah habis seperti itu. Nah ya kalau Pak Joko tadi kok bisa setiap hari karena saya tiap bulan tanam paling tidak 1.000 tanaman. Ya, dan tanaman yang mana yang cocok ditanam pada musim hujan, tanaman mana yang cocok pada peralihan hujan ke kemarau, tanaman mana yang cocok untuk musim kemarau. Ya ini namanya siklus tanam, siklus panen, harganya tetap. Sehingga kalau mau membutuhkan petani itu budidaya ubi kayu harus melalui model kemitraan. Ya. Nah kemudian kami mencoba ya karena untuk bisa memproduksi singkong yang banyak. Ya. Sementara singkong itu ditanam pada lahan-lahan marginal atau lahan yang secara air mungkin kurang. Mungkin tadi saya disebut sebagai dokter hewan, sebenarnya kan dokter tanaman. Kalau tanam itu namanya pengganggu itu kalau di daerah dekat dengan kita namanya babi hutan. Di daerah Tegalan namanya nanti uret, di daerah hamparan panas nanti namanya kutu. Ya banyak sekali ya. Nah itu kami mencoba untuk ya bagaimana mengatasi ya. Jadi ada upaya pemecahan masalah dikaitkan dengan produksi kayu. Yang pertama kita harus merencanakan lahan. Ya. Lahan yang mana yang mau ditanam, kriteria lahan seperti apa. Tanah itu macam-macam. Kalau tanah di kebun kan lempung ya, lempung hitam atau kuning. Nah lempung ada lempung hitam, ada lempung kuning. Lempung hitam itu kalau bisa 1 meter itu. Lempung
Desember panen bulan Juli Agustus. Nah, beda dengan pembelang. Pembelang itu bisa tanam kalau daerahnya agak basah, bisa ditanam musim penghujan, musim kemarau, panen musim hujan bisa. Saya di Sleman itu tanam, kapan saja bisa. Makanya tadi itu saya tanam karena apa? Itu musim penghujan. Nah, bisa tanam sekarang panennya nanti bulan Juli, ya musim kemarau seperti itu. Jadi kemudian ada pemilihan klon, ya. Ada parameter produksi, kita harus produksi berapa umbi per tanaman, berapa ton per hektar atau berapa kuintal per 1000 meter persegi. Kemudian masa itu kaitan dengan ini singkong yang untuk pemokat tidak enak apa-apa karena yang diambil adalah tepungnya. Tapi kalau untuk sondo, untuk kedok harus singkong yang enak. Ketahanan terhadap air, kadang-kadang panen musim hujan singkong mudah busuk. Nah, panen musim kemarau kadang ya singkongnya itu daunnya kena tumor karena di daerah-daerah panas kan singkongnya ngeflek. Pokoknya merah ya, tapi yang merah bukan batangnya, tapi yang merah adalah daunnya. Oh, ngeflek keguguran dia, kalau ngeflek gugur, ya gugur daunnya. Ya. Jadi kalau saya dokter tanaman memang harus tahu istilah-istilah. Oh, tanaman sakit apa ngeflek? Kalau yang apa? Ibu-ibu, kita ngeflek tidak untuk manusia seperti itu ya. Istilahnya macam-macam begitu. Nah, kemudian kita terbiasa dengan sosialisasi kemudian berdampingan. Jadi saya menerapkan kalau dengan akademisi itu jangan langsung percaya Bapak. Akademisi itu kan teori kan? Nah, teori ya itu kadang Tony Pastor, ya kan? Atau kemudian itu gitu ya. Atau jargoni, misalnya tidak jargoni ya seperti itu. Ya, tapi karena kita harus berdampingan dengan petani itu kan saya jangan percaya karena untuk bisa mendapatkan hasil butuh waktu menanam, memelihara, memupuk, memanen, menjual ya seperti itu butuh waktu paling tidak 8 bulan sampai 12 bulan. Nanti baru dapat percaya, oh ternyata berhasil, ternyata untung seperti itu. Nah, kemudian kami juga mencoba untuk ya setelah ketemu petani ada lahannya kriterianya oh ini perlu disuburkan. Nah, sehingga kita perlu ada teknologi sehingga untuk bisa meningkatkan produksi itu ada inovasi teknologi produksi. Nah, kemudian untuk bisa meningkatkan keuntungan ada ya model pemilahan ya ada namanya pengelolaan panen ya kalau manajemen pasca panen ya seperti itu. Nah, jadi ini yang saya punya ya, saya pernah mengenalkan pada mahasiswa, mengenalkan pada tamu ya, singkong yang saya punya itu jenisnya banyak. Kalau mau untuk produksi daun ya singkong yang ini untuk nasi padang. Kalau singkong untuk produksi umbi yang ini jadi ini satu umbi bisa satu batang bisa 12 kilo ini. Ya, ini 12 kilo. Kalau yang ini singkong gajah satu batang bisa 22 kilo. Nah, kemudian singkong yang agak pahit tapi enak yang namanya Dworowati itu dari Gunung Kidul. Ya, jadi yang begitu cabut dipotong langsung pakai getahnya. Nah, kalau menurut getahnya pengen agak dikit jadi menurut getahnya itu ya. Ya, namanya ini namanya Dworowati ya itu biasa digunakan untuk mokak itu dicacah kemudian direndam nanti ada yang gimana ya seperti itu ya. Tadi kan saya mengenalkan beberapa klon ya. Kemudian klon di Indonesia ya ini terbitan mahal ya. Ada Adira 1, 2, 3, 4, kemudian malah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Hidayah, Gajah, Lampung masih banyak lagi kan saya pernah mendapatkan saya menanam 82 jenis didatangi anti singkong dari BPN malah lihat lu Bapak singkong dari mana? Lu dari Indonesia gitu loh. Kok Indonesia sebanyak ini dan bagaimana dapatnya gitu. Jadi saya kan hanya senang jalan-jalan kemudian kalau ada hal yang muncul saya pelaksanaan cocok atau enggak gitu ya. Nah, kita tahu oh hidup di tempat saya atau tidak. Kalau enggak hidup ya sudah ya 5 tahun hidup untuk keluar umbinya atau tidak. Kalau keluar umbinya nanti dicek umbinya enak atau tidak seperti itu. Nah, baru nanti kalau ketemu mitra cocok enggak kalau untuk industri seperti itu. Ya, karena untuk apa namanya mendapatkan sumber ya ini yang pernah saya tanam ya pengembangan produksi BKI sebagai bahan baku industri itu kan macam-macam. Kalau saya di Bondowoso Jawa Timur itu pengennya singkong kuning namanya singkong Mertega namanya Mertega Bondowoso itu tapi beda dengan saya di Wonosobo namanya pohon mas itu singkong kuning kecil panjang ya agak manis ya tapi kan mau besar-besar ya kemudian untuk produksi mokak ya ini banyak kan besar-besar tapi kalau dikonsumsi langsung enak agak mahu ya kadang-kadang kalau kita makan langsung kadang-kadang langsung apa namanya agak pusing gitu ya ya berarti ada namanya Dworowati kemudian Maniok yang hijau macam-macam seperti itu ya saya pernah kita pernah itu. Kemudian saya mencoba untuk kualifikasi ya. Jadi ada beberapa kriteria umbi yang bisa dikonsumsi, kriteria umbi yang bisa harus diproses untuk bisa dijadikan produk makanan, yang kemudian diproses dikeringkan maka jadi kapal seperti itu ya. Kemudian jadi kapok ya. Nah ini jadi ada beberapa yang bisa dikonsumsi langsung, ada yang harus melalui proses ya pasca panen nanti dulu ini jauh juga saja. Nah kemudian ini misalkan mencoba mengkualifikasikan. Jadi ada yang ini malam 4 ya itu cocoknya untuk tepung. Kemudian dari Hidayah cocoknya untuk bebek. Kemudian Adira ya ini cocok untuk tampil bebek singkong dikonsumsi langsung. Ya indikatornya kalau hasilnya itu kurang dari 30 ya ppm itu enak ya. Ya kadang-kadang apa namanya oh manis pak ya, coba itu bisa dibeli tapi kalau suka nggak singkong atau makan langsung hati-hati ya karena asap cyanida itu meskipun kecil ppm-nya itu ada ya. Nah kemudian ini saya waktu ini ya mencoba ini yang kiri itu saya menanam 27 jenis singkong itu saya mengajak mahasiswa supaya kenal singkong budidaya seperti apa. Nah kemudian menanamnya kemudian ada karakterisasi tanamannya kemudian ketika panen saya undang bakulnya tidak perlu bayar tapi dicicipi saja. Nah nanti mana yang masuk kualitas bagus baik bisa dijadikan produk olahan langsung. Nah ini saya minta informasinya saja. Nah kemudian yang kanan ini kami kedatangan tamu dari Magelang ya dari mana aja ya ada. Jadi kebetulan dari Magelang katanya sekolah singkong di tempat Pak Diajoko ya. Nah kan hanya mengenal saja Pak Diajoko menanam singkong seperti apa caranya bagaimana. Nah ketika saya di Banyuwangi saya melihat lahannya oh ini cocoknya lahannya dibikin sistem satu lajur ya satu lajur itu nanti umumnya bisa besar karena lahannya subur. Nah nanti tetap untuk produk yang langsung bisa diolah ya. Nah kalau petani itu tidak mau panen 8 bulan menunggu lama bisa dituasani dengan tanaman yang umurnya lebih pendek misalkan kacang tanah bisa jagung tapi tanaman yang umur pendek tanam lebih dulu. Jadi saya lakukan percobaan di apa namanya di Jawa Tengah waktu itu ya. Nah kemudian ini ya hasil tanam satu lajur di Banyuwangi hasilnya yang kiri kemudian yang kanan itu tanam untuk industri ya karena tanam ubi kayu itu tidak hanya sekedar untuk gaplek tidak untuk tapioka tidak konsumsi langsung. Ini waktu itu saya untuk produk bioetanol ya. Jadi kalau ubi kayu itu selain diambil untuk bahan makanan ya tadi kita konsumsi makanan itu untuk industri bioetanol. Tentu saja kalau bioetanol harga jauh lebih murah sehingga yang terjadi adalah komersial persatuan luas lahan itu seperti itu. Nah kemudian ya parameter hasil itu ada hubungan dengan cara tanam ya. Petani ada yang tanam sistemnya hamparan ya, kalau saya kita kualifikasi dulu kalau tanahnya berhasil boleh hamparan misalnya di Ciborejo itu hamparan banyak karena hasilan. Tapi kalau di daerah saya di daerah Sleman airnya banyak sistem bulutan ya. Jadi bulutan supaya lapisan tanahnya tebal.
Kemudian jarak tanam dibentukkan. Idealnya 1 meter kali 1 meter kalau jenis bidang bercabang. Bisa 1 kalau 1 meter kali 80 cm kalau itu tidak bercabang. Karena singkong itu ada yang bercabang, ada yang tidak bercabang. Bahkan 10 cm tumpul bercabang juga ada. Kadang-kadang kalau singkong daun itu 10 meter puntas, 10 cm dipuntas, 10 cm puntas lagi. Itu bentuk supaya seperti percabangan seperti perdu itu karena dipotong 2 minggu sekali sebagai singkong sendiri. Ya itu. Nah kemudian pemupukan, ya ini yang petani ada namanya petani pupuk organik, jadi pupuk kandang. Nah pupuk kandang itu biasanya kan ditumpang sarikan dengan tanaman pangan yang lain. Kalau ubi kayu dengan pupuk kandang murni itu memang hasilnya bisa besar, tapi mudah panjang. Pengalaman saya, ya. Nah kemudian itu nanti ordemennya bisa berfluktuasi tergantung jenis varietasnya, ya. Kemudian pupuk hijau itu saya salah sering lakukan itu adalah tidak pernah melakukan penyemprotan bahan kimia, ya. Itu rumput dibalik itu menjadi pupuk hijau. Nah kemudian kotoran hewan, misalkan kotoran ayam, kotoran kambing itu bisa ditambahkan pada setiap lubang tanam, ya. Itu bisa meningkatkan perakaran. Ya. Kemudian masih kadang kita tambahkan dengan pupuk dari perakaran tanaman yang bisa menghasilkan mikrobiota. Ada perakaran bambu, perakaran jagung. Nah ini bisa kita tambahkan di lubang tanam untuk bisa meningkatkan mikrobiota tanah. Jadi kalau kita sudah siap untuk menjadi tani, ya juga bisa harus menambahkan namanya mikrobiota atau yang bisa menyebabkan tanaman menjadi hidup. Ya. Kalau kita tergantung pada pupuk kimia atau pupuk organik, ya pupuk dasar bisa urea, tapi nggak boleh banyak-banyak. Kalau urea saja nanti hijau, batangnya besar, umbinya jadi kayu. Nah itu untuk bisa bentuk umbi itu butuh sulfur. Sulfur itu dari ya SP, ya S sulfur P fosfor. Ya kalau nggak dikasih sulfur ZA atau sulfur sulfat itu umbinya kadang-kadang nggak mantap gitu ya. Nah KCl untuk menguatkan. Ya. Jadi kalau itu dihitung itu memang harus pupuk lengkap. Nah, sehingga kalau kita beli pupuk jangan beli saja tapi namanya pupuk NPK. Ponsel itu yang NPK. Ya pupuk lengkap yang bisa ditambah dari pupuk mikro. Biasanya kita beli MAP, beli pas itu apa namanya? Saya lupa sedikit ya. Ya apa nanti kita diskusi nanti musikan lagi ya. Nah kemudian perlindungan tanaman itu kan sebagai tadi dokter tanaman bukan dokter hewan ya. Jadi tanaman itu kadang-kadang ya ada saja tanaman layu daunnya ngeflek ya, kemudian kuning bukan karena mikrobiota tapi karena keracunan hara bisa terjadi ya. Nah kemudian ketika bentuk umbi ya kita mesti pertimbangkan bahwa di situ kalau kita bulut itu tujuannya untuk apa? Kalau hamparan tujuannya untuk apa? Jadi ada singkong yang tipe perakarannya itu mengambang, ada singkong yang tipe perakarannya itu menyerong, ada singkong yang tipe perakarannya itu vertikal, macam-macam itu. Nah sehingga kalau tipe pengambang maka kita tidak membuat terlalu dalam. Nanti singkongnya tumpuk-tumpuk tapi namanya bentuk tikus. Yang besar bagian pangkal, ya kan? Ujungnya panjang sekali, ada bentuknya seperti ekor tikus, ya. Itu. Nah, kemudian itu ketika kita sudah panen baru kita tahu ini singkong udah 8 bulan ya. Ini singkong tanah saya asli ini, jadi kita ngapusi ya. Ya, ini kalau saya lihat yang kanan itu saya pertimbang itu 1 batang keluar 20 umbi, kalau saya timbang 1 batang bisa 28 kilo, ya. Nah, itu harga kontrak saya itu cabut sendiri 2.500. Ya, jadi kalau 1 tahun bisa 8 kilo, 1 tahun bisa 20.000. Ya, kali 10.000 sudah jadi 20 juta, ya. Itu matematikanya begitu. Ya. Ya, jadi petani itu kan matematikanya begitu, ya. Nanam satu tanaman keluar sekian umbi, timbang umbi sekian kilogram kalikan harga. Ya itu makanya benar tadi. Ya kalau itu 10.000 keluar semua, ya. Ya 10.000 tidak ada yang busuk. Nah padahal 20 umbi itu yang kecil-kecil sudah tidak dihitung itu. Ini kecilan Pak. Ya jadi kalau jual singkong ke pasar Karangkajar itu yang dihitung yang besar. Yang kecil-kecil itu sudah tidak dihitung. Ya itu saya sudah begitu di sawah itu singkong timbang 20 Pak. Yang dibeli itu 12 kilo. Yang kecil-kecil itu siapa? Jangan sapi Pak. Ya seperti itu. Oh, makanya itu kecil-kecil itu jatah sapi gitu. Tapi nggak apa-apa, hidup itu menghidupi. Tanamlah yang kita bisa makan, kalau kita nggak kelebihan kasihkan ternak. Ya itu kita itu namanya kelebihan untuk ternaknya. Ini tanaman sendiri waktu itu ya. Nah kemudian ada analisa usaha tani. Hasil usaha tani itu, jadi kalau itu kita hitung ya. Jadi untungnya ubi kayu itu kalau yang persatuan luas ketemu ton per hektar. Kemudian harga ubi kayu bisa dihitung ya di pasar 5.000 kan di pasar. Pasar itu kita beli ya. Yang dari beli kita mereka sudah beli dari pengepul dari petani, petani sudah mengotel, nah, seperti itu. Jadi ada tingkatan ya. Jadi kalau dihitung ya saya pernah ke padi, ya padi apa saya tanya singkong, itu rata-rata pertanaman itu ketungnya 3 sampai 4 kilo. Ya kalau untuk itu terigu ya, itu tidak mungkin harga singkong itu 2.500. Harga singkong itu 1.200. Saya pernah hitung itu, harga gaplek itu 1.200. Untuk jadi gaplek 1 kilo gaplek itu dari 3 kg singkong. Jadi 1.200 bagi 3. Jadi singkong harganya 400. Aduh kasihan sekali. Tapi satu tanaman yang menghasilkan gaplek itu satu batang itu bisa 10 sampai 20 kilo. Jadi 10 kilo kali 300 satunya berapa? 3.000 tanaman. Nah saya menjual ada 2 tipe tebasan atau tipe timbangan. Nah timbangan itu berapa yang tertimbang itu yang dibayar. Nah, kalau tebasan itu saya biasa 1.000 meter itu rata-rata 3 juta sampai 5 juta. Kalau ditimbang ketemunya rata-rata 1.000 meter bisa itu 2 ton sampai 3 ton. Nah kalau 2 ton kan kali 2.500 kan 5 juta. Hampir sama seperti itu. Ya apalagi kalau penebasan juga mau beli daunnya lebih kuat lagi seperti itu ya. Nah ini jadi untuk bisa mendapatkan keuntungan itu ada hitungannya, jadi lahannya milik sendiri atau sewa. Kemudian bibitnya beli atau minta. Ya. Nah, kemudian olah tanah itu tanpa olah tanah atau harus diolah tanah. Ya, kemudian biaya tanam, tadi pagi kalau saya nanam 250 1 jam kalau dimakan berapa? Nah, itu kalau AOK itu 1 jam juga 30.000. Nah, itu nanam 2 jam 60.000. Nah, itu biaya tanam. Nah, kalau pakai sendiri nggak hitung. Pupuk itu yang mahal. Biasa pupuk pakai N6 subsidi karena bisa kalau beli subsidi nanti malu ya. Saya pakainya Kujang yang 1 kilo itu bisa 10.000 itu ya. Nah, yang P-nya itu yang 1 kilo 6.000, ya KCL-nya yang 1 kilo 12.000 itu pupuknya. Nah, kemudian kalau penyakit singkong itu relatif tidak banyak hamil, tidak ada penyakit yang meskipun ada karena dia menang dosanya sama penyakit, hamilnya takut. Ya, karena dosanya sudah dosen hama itu. Nah, penyakit juga takut gitu ya. Nah, kemudian panen ada namanya kriteria panen, ada panen pengen cepat, cepat umur 7 bulan pengennya panen. Tapi biasanya 7 bulan dipanen, biasanya itu hasilnya belum banyak. Kalau jadi tepung itu biasanya belum masuk. Ada namanya kriteria masuk rendemen, itu namanya masa panen. Ya, itu biasanya 10 bulan sampai 12 bulan. Ada beberapa klon yang tahan umur, ada klon yang tidak tahan umur. Saya kira itu dari saya, mungkin nanti masih bisa disambung dari Bu ini. Nah, Bu ini sama Bu Neni, nanti mungkin nanti saling melengkapi apa yang saya sampaikan. Demikian Mas Pendeta, waktu kesempatan kami berikan kepada
Baik, matur nuwun Pak Terlibat Bos Berarti atas informasinya terkait dengan potensi budidaya dan industrialisasi singkong. Mohon kita dulu pertanyaan dari Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan beranjak ke materi yang kedua. Beliau adalah Ibu Dr. Liniati STB MP. Beliau adalah staf pengajar dari Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Pada kesempatan ini beliau akan membawakan materi terkait dengan teknologi pengolahan singkong menjadi produk unggul dan berdaya saing. Ya baik, tanpa memperlama waktu, Pak boleh tempat saya persilakan ke Ibu Liniati. Terima kasih Mas Fatul Muin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Mas Widodo ya dari DPKM yang sudah mengundang saya untuk hadir hari ini. Ya, kebetulan Mas Widodo juga FPP masih angkatan. Oke, ya berarti bahwa saya ya ada beberapa tahun saya. Oke, sudah muncul. Oke, ya. Ya kalau tadi Pak Trihan Joko ya sudah menyampaikan lengkap sekali ya, ada budidaya, kemudian ada penangkapan penyakitnya, ada pengolahannya juga. Sedikit ini mungkin nanti kami bertiga itu irisannya besar-besar. Jadi saling intinya kita hari ini saling berbagi apa namanya info gitu ya, dan juga berdiskusi. Harapan saya berdiskusi karena saya lihat pesertanya cukup banyak dan memang akhir-akhir ini kalau setiap ada diskusi atau pelatihan atau apa memang ibu semangat luar biasa ya. Tukang untuk ibu hadir. Tapi kita apresiasi juga bapak-bapak yang sudah meluangkan waktu gitu ya. Ada berapa ini? Ya. Oke. Ya. Sudah bisa dimunculkan ini ya? Slide-nya. Jadi dengan saya ibu dan bapak-bapak kita akan berdiskusi atau berbagi cerita tentang pengolahan dari singkong. Kalau kita lihat tanamannya, bagian-bagian mana yang kira-kira kita biasa manfaatkan bapak dan ibu? Ada daun tadi ya. Kemudian ada umbinya. Kemudian kalau batangnya biasanya diapain bapak dan ibu? Oh, ditanam kembali. Jadi apa namanya gitu ya. Tapi sebetulnya sebetulnya singkong ini kalau kita jabarkan, ya, kalau kita jabarkan nanti kita lihat sekilas ya kira-kira apa saja bisa kita buat produk dari singkong. Tapi latar belakang mungkin nggak akan banyak kita sebutkan dari Pak sudah cukup panjang gitu ya paparannya sekilas saja. Singkong itu sumber karbohidrat sama halnya dengan nasi yang kita makan. Ya? Tetapi di antara kita di sini kira-kira yang sudah menjadikan singkong sebagai makanan pokoknya nggak camilan ya, oke. Ya, nah sebetulnya ini bisa kita jadikan makanan pokok. Kebetulan saya sendiri sudah mulai ya belum lama. Jadi saya menyadari bahwa kita perlu diversifikasi pangan, hanya makan nasi itu ya. Kan sumber karbohidrat banyak, ada singkong, ada jalan, ada labu, ada jagung, ada macam-macam. Mungkin kita yang terbiasa makan nasi agak sulit gitu ya, kalau tiba-tiba berubah dengan ekstrim. Nah kalau saya kebetulan saya biasanya di sore hari kalau saya nggak bisa karbohidratnya, saya akan makan singkong atau makan jagung. Ini dalam 1 bulan ini sudah lebih sering singkong atau nggak sama sekali sore hari. Ya, jadi sebetulnya bisa kita gunakan. Mungkin saya nggak tahu kalau misalnya ada program BPK yang menghasilkan 1 hari mungkin karbohidratnya ganti dengan singkong, yang siapa tahu gitu ya. Kemudian ya tapi potensinya dari disebutkan oleh Pak Trihan Joko bahwa itu mudah dibudidayakan, asal tumbuh ya. Jadi relatif mudah, perawatannya nggak sulit dibanding tanaman yang lain. Sehingga ini mungkin setiap rumah tangga paling nggak untuk sekedar pemenuhan kebutuhannya bisa dilakukan. Saya sendiri tanam. Karena saya kuncinya tadi tanam yang kamu makan yang kamu tanam. Jadi kalau bapak ibu ke rumah saya, tanah saya nggak banyak tapi segala macam bumbu dan lain-lain. Itu salah satu upaya kita apa ya pemenuhan kebutuhan rumah tangga gitu ya. Kemudian tadi harganya relatif murah ya. Jadi kalau tadi disebutkan sampai 700 ya pak ya, di bawah 1000. Ya karena kebetulan saya pernah yang bambu itu di pasar 4.000. Ya. Betul saya memang produk singkong ya, walaupun nggak jadi makanan pokok dulu sambilan pokok saya suka sekali singkong terus terutama. Kemudian sehingga ini perlu upaya supaya nilai jualnya mungkin lebih tinggi kalau kita menjadikan semuanya produk yang bernilai atau harga tinggi. Salah satu upaya ya. Oke. Nah itu saya gambaran saja. Ini singkong di industri. Jadi tidak hanya melulu bahan umbinya yang dimanfaatkan, tapi juga daunnya dan batangnya. Nah industrinya adalah untuk lem, kemudian yang besarnya, akhirnya selurusannya, kemudian untuk fertilizer atau pupuk. Nah untuk umbi dan kita tahu kan untuk pangan ya bagian. Nanti sebenarnya ada pengolahan umbi itu menjadi bioenergi, bioetanol. Jadi kalau kita lihat China itu produksi singkongnya kecil sekali kalau di Indonesia. Nah, tetapi pabrik bioetanol besar tidak ada sana. Thailand produksi singkongnya tinggi, tapi kalau kita lihat datanya yang memanfaatkannya untuk pangan turun ya, dia lebih untuk industri. Jadi sebetulnya banyak potensi bahan baik untuk pangan maupun pangan dari singkong. Tapi hari ini kita fokus ke pangan dan lain. Ya, ini kan contohnya. Kemudian tujuan pengolahan singkong tentunya kita ingin meningkatkan nilai ekonomi dan daya simpan tanaman ya. Tadi perlu kita pikirkan biaya-biayanya karena ternyata kalau kita mengolah menjadi tepung atau menjadi kokal, hasil jualnya berapa nanti bisa juga. Jadi kalau kita jual dalam bentuk mentah hasilnya berapa, kalau kita olah menjadi mokal, menjadi tepung gape, menjadi tapioka, dari berapa? Itu dari nilai ekonomi. Nah, kita tahu singkong ini kalau kita simpan berapa lama itu? Hanya beberapa hari gitu ya. Sehingga kalau kita produksinya besar, itu asal dengan penyimpanan. Sehingga kalau kita mau daya simpannya lama, salah satu alternatifnya kita olah menjadi produk yang tahan. Contohnya apa tadi? Contohnya apa tadi? Berikan dari gape, ya. Jadi singkong ini bisa jadi gape, bisa jadi tapioka, bisa jadi moka. Jadi ada 3 jenis tepung dari singkong ini. Kira-kira kalau saya tanya bedanya antara satu dengan yang lain, dan ibu bisa menjelaskan? Mungkin kata-kata mungkin. Nah, bedanya tapioka dengan tepung gape misalnya. Ya, silakan.
baik secara natural atau gimana saja atau ditambahkan hidroklorida dalamnya. Ya, jadi hidroklorida semacam satu ditambahkan dalamnya sehingga kemudian terjadi fermentasi. Aslinya bisa kan dalamnya. Oke, oke sih. Ya, jadi kalau kita lihat antara terutama antara tepung gaplek dan mokap gitu ya, pada tepung gaplek biasanya warnanya agak coklat, ya, tapi juga tergantung ke cara kita mengolah. Kalau misalnya kita potong tipis kemudian kita semut dan waktu pernyataan yang 2 hari, itu biasanya lebih putih. Yang sebenarnya saya bawa sih tepung gaplek saya buat sendiri. Kemudian kalau misalnya waktu yang lebih lama ada kecenderungan yang lebih coklat. Ya. Sementara yang mokap itu kan kita lakukan fermentasi dengan air atau tambahkan coklat dalamnya sehingga warnanya sudah menjadi lebih putih. Dan kalau tepungnya ini seperti tepung terigu, lebih melemah. Kalau tepung gaplek dia cenderung tidak bisa terlalu melemah. Jadi karakter tepung yang berbeda-beda ini kita manfaatkan untuk produk-produk yang berbeda. Ya kan? Kalau misalnya kita mau bikin roti atau bikin cake, kira-kira Bapak dan Ibu akan pakai tepung yang mana? Mokap. Karena mokap ini setelah fermentasi itu dia punya sifat yang mengikat air lebih baik, kemudian yang mengangkat CO2 jadi lebih baik, kemudian juga karena ada fermentasi jadi yang misalnya ada protein serat jadi lebih sederhana, sehingga teksturnya menjadi lebih lembut. Jadi sifat-sifat ini kita pelajari bersama supaya memakai tepungnya tepat. Ya. Oke. Jadi tadi olahan pertama kita dari sifat segar menjadi tepung. Menjadi berbagai produk yang lain. Oke. Ya. Nah, produknya mungkin pada kira-kira Bapak dan Ibu di sini kalau saya tanya tepung gaplek biasanya orang jadi makannya kalau ya Ibu. Oke, itu ada yang lain. Atau Robo. Itu banyak sekali ya yang kita bisa olah gitu ya. Oke. Mungkin nanti tidak hanya komoditas itu masih banyak produk-produk lain yang bisa kita olah. Kemudian ini yang produk tradisional. Kemudian bisa kita olah juga ya untuk yang mungkin lebih kekinian gitu ya. Misalnya cookies, kemudian bakery, kemudian rasanya tuh nggak beda jauh dengan tepung terigu. Kalau saya bisa nggak, karena ada sedikit rasa ya rasa khas timur sedikit. Dan kalau saya itu ya, tapi itu saya ya. Tapi kebetulan saya coba itu saya coba beberapa orang dan semua. Jadi dan ini produk yang tahan lama, kemudian rata-rata yang dibutuhkan itu nggak sulit ya, sederhana. Sebelum lanjut mungkin nanti Mas Widodo kalau misalnya ada kerja sama di TPI sekarang kita sering melakukan pelatihan. Jadi kami punya namanya lab inkubator. Pelatihan di sana cukup lengkap, dan pelatihan yang sudah pernah kita laksanakan sementara ini pembuatan roti. Ya, softdog kalau yang berkelas ini ya, itu kita melakukan pelatihan, kemudian pembuatan sosis, bakso dan lain-lain. Ini nanti saya usulkan mungkin pelatihan produk dari singkong. Ya, oke. Ya nanti bisa kita rancang gitu ya, bersama antara BPKM, DP, MKM dan lain-lain. Ya, nanti kita bisa coba. Karena yang kayak yang pelatihan sourdough itu yang datang adalah guru dari berbagai daerah Indonesia. Jadi kalau mereka sekarang masih di kontak dengan saya, ini foto mereka di Instagram. Ya, jadi saya bisa terima pastinya kami di mana mana. Ya, tentunya bahan-bahannya murah. Yang mahal adalah teknologinya, waktunya. Ya kan? Soalnya sedang background ya. Oke, itu saya sudah 2021. Dan tahun ini kita sedang merancang untuk membuat sourdough dari umbi-umbian. Jadi yang sudah kita lakukan sekarang adalah dari talas, kemudian dari ilmu dan ini juga singkong. Ya, yang telah kita lakukan yang sudah 4 tahun ini adalah menggunakan starter dari buah, kemudian bahan bakunya dari biji. Jadi sourdough dari durasi tak. Nah, ini mungkin contoh-contoh gambar saja, nggak tulisan terus gitu ya. Nah, contoh produk dari tepung singkong. Dan dari ada brownies crispy, kemudian ada mungkin brownies. Karena untuk brownies kita bisa pakai tepung gaplek atau tepung singkong. Betul, karena karakter kuenya itu dia harus terlalu mengembang. Apalagi harus brownies dia harus ada. Sehingga untuk produk-produk yang seperti ini kita bisa pakai yang tepung gaplek. Tapi kalau kita ambil roti, ini kurang cocoknya gaplek. Roti kita punya apa ya? Oke, kita punya yang oke, nah ini makanan kami tadi Bapak Ibu sempat sebutkan bahwa dari tepung tadi bisa bikin timun instan, terus timun ya. Nah ini juga peluang kita bisa mengemas bentuknya adalah timun instan. Jadi produk apa? Jadi kalau misalnya ada wisatawan yang berkunjung, mereka dibawa pulangnya bukan timunnya, karena kan dalam 1 hari ya. Tapi mereka bawanya sekalinya, nanti mungkin dari kukus atau dibahas dan lain-lain. Itu bisa kita kasih seperti itu. Oke, kemudian yang lain contohnya mungkin dari gaplek dan lain-lain. Jadi Bapak tapioka. Biasanya di tapioka yang produk-produk yang kenyal ya. Biasanya di kenyal. Misalnya apa? Tiwao, tileng, atau apa lagi? Trio. Mungkin kalau kita padukan dengan lain, misalnya pempek. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ke Palembang atau ke Jambi, pempek itu menjadi oleh-oleh yang pasti orang beli di sana. Pasti. Karena di sana biasanya khasnya dari kadang mereka punya kosan. Kalau ya sendiri. Ya kalau saya juga saya biasanya buatnya dari sendiri kalau di Jawa Barat. Kemudian orang yang beli pempek pakai santan, kemudian bungkus dengan kali. Nanti kan itu bisa kita bakar juga Jogja. Bahkan semuanya kan? Nah, ya. Sendirian. Kalau satu sendiri bisa pakai itu. Masak ya? Sendirian. Kenal ya? Jadi kalau sendirian yang mungkin ada dulu ya, yang terkilo, yang tertulis lagi ya. Kalau barat harus kita dibantu. Kalau yang kalau di ya kan mungkin bisa membantu ya. Jadi semua bisa kita akali dari program yang lebih mudah. Kemudian kerupuk yang untuk tapioka pakai tapioka gitu ya. Saya kombinasikan dengan
Produk ini karena dia mengembang lebih baik dibanding dengan tepung singkong saja, biasanya dimanfaatkan untuk yang untuk mengembang yang lebih tinggi. Yang juga bisa pakai saja, tidak harus yang murah. Jadi misalnya roti tawar, kemudian cake, itu yang murah, kita pakai dengan murah. Oke, kemudian produk lain yang kita buat dari mokam adalah mie mokam. Yang kita buat dari jenis yang lain yang mudah patah, kemudian yang lebih lembek ya, dan mokam dia lebih elastis. Kemudian selain mie, itu ya apa yang termasuk sebelumnya saya ada pasal di sana buat saya tidak. Oke, kemudian di produk lain yang saya juga mirip dengan yang apa namanya yang produk ya, kita bisa dari mokam ya. Oke, kemudian ini yang produk tradisional dari sahabat bumbu, kasih dan lain-lain. Kemudian untuk produk lainnya kita bisa bikin sereal pisang, rice mocha, cookies, dan saatnya dengan mocha dan lain-lain. Nah, ini kan pokoknya kan bagus ya. Kita punya banyak ingredients ya, talas dan simong. Yang talas sudah bilang, jadi kita bisa mengatur satu dari talas, baik satunya untuk rotinya. Talasnya juga yang ada simong dan tapi bisa ada kemudian kita pakai. Kemudian, ya tes, oke. Jadi yang namanya singkong itu variasinya buahnya sekali situ. Ya, ada yang polos namanya sanjai, ada yang pakai cabai titik balalu, ada yang irisannya burger, ya itu ramalitannya dari singkong. Tapi hasil di belakang itu adalah ya, potongnya itu panjang-panjang. Dan itu harganya mahal. Tapi mahal menurut saya karena yang pertama itu mungkin 20.000 lebih kalau pokoknya. Jadi itu bayangan harga singkong yang relatif murah ketika diorang ya menjadi oleh harganya tinggi. Tapi kalau itu kita harga ya, yang mungkin khas daerah sini ya udah ya. Nah itu sebenarnya harga kita sesuatu yang khas dari Jogja tapi harganya singkong. Yang kira-kira apa ya kerja namanya tinggi. Kemudian ada lagi ya singkong itu saya orang di sini misalnya kalau rempah kemudian dibeli bumbu itu ya rempah itu kalau di kampung saya nanti ada rempah. Kalau sih tahu kalau saya nggak kalau ini kecil keren. Mereka tanaman aja, tanaman nggak sampai lagi cuma itu dari sama tadi. Jadi mungkin kalau ide mau bikin apa bisa lagi mungkin dari diskusi ini gitu ya. Caranya ini akan ada satu bagian orang yang khas yang orang hanya akan mereka sudah. Kita kalau satu bulan besar, dia akan terus tapi kita pikiran sana, kita betul ya. Oke, kemudian ya ini contoh bahan dari simpul sederhana jadi produk itu ya. Jadi yang kita dalam berkata apa namanya ini juga dari industri yang besar produksinya. Kemudian ini bahan yang saya sebutkan kalian kecil apa ini mungkin bisa dipasang bunga yang masuk ke mana. Ini apa ya? Oke. Apa yang boleh digoreng? Apa itu ya? Oh sudah. Oke ya. Mau itu. Oke, ini sebelumnya ada yang ini olahan basahnya bisa jadi semacam kue karamel ya. Kemudian kalau yang pakai bahan itu sudah langsung ya alam. Bukan yang sebarang. Oke. Ini saya dengan mulai karamel berbeda. Oke. Nah kemudian ini saya olah dari Pika ya. Jadi ternyata produk Simon kita ekspornya tahun 2025. Sedang naik adalah Simon. Simon itu bukan Simon yang disebutkan ya. Ini Simon sedang bukan nanti yang ekspor. Pasarnya mana? Ke Belanda dan Belanda. Ya mungkin Belanda punya kebiasaan makannya mirip dengan orang Indonesia. Kalau sama di hubungan ya, main bola untanya seperti apa yang tradisi ya. Mereka ada nasi goreng. Jadi mereka punya kebiasaan makan yang mirip dengan orang Indonesia. Dan ini tren ekspornya lagi naik, yang lagi besar. Ini juga ada ruang. Ya, tapi tentunya butuh teknologi yang tinggi ya, karena untuk proses ini berbeda dan lain-lain. Nanti bisa sama dengan industri. Kemudian ada juga frozen singkong yang direbus dulu, kemudian di frozen. Nah ini banyak pernah sekarang di Indonesia. Jadi kalau saya pribadi, saya mungkin nggak pasti Pak yang ada dari singkong. Jadi kami singkong mana yang enak, kasih berlaku. Sehingga sama dengan begitu yang frozen. Ya pasti enak, karena mereka udah pakai bahan baku yang sama setiap saat. Sekiranya kalau sama saya itu bagus. Ya, ada teknologi kan sebenarnya. Kan ada dibungkus atau direbus, kemudian sempurna ARS saya ntar, gitu kan? Ada itu teknologinya. Tapi kemudian satu kilonya bisa menjadi sekitar 15.000 rupiah sih, itu yang saya beli 15.000. Dan saya memilih beli itu karena berapa sih? Enak. Nah itu margin keuntungan itu relatif tinggi. Jadi teknologinya sederhana, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk memproses juga agak lama, tapi kemudian bisa dijual dengan harga yang tinggi. Kalau ini misalnya karena banyak toko-toko frozen food di Indonesia, jadi jualan dengan ada kulit instan, ada pisang beku, ada roti, ada bakso, banyak sekali produk lain yang saya lihat ada di toko-toko frozen food. Tapi yang penting saya beli yang singkong. Yang singkong itu bisa beli. Saya udah beli pasti enak. Atau yang lain instan sampai dengan biasanya. di kirinya, kalau di tengah yang frozen singkong ya. Kalau yang di kirinya itu yang stick itu singkong. Nah, stick itu singkong biasanya diolah dulu, lebih di bagian tengah. Jadi campur dulu dengan bahan lain, dan gitu dan lain. Kemudian dicetak kembali. Dicetak kembali dengan ukuran yang sama, kemudian picking. Yang ada yang jual goreng jual, atau yang memilih menjual frozen seperti ini. Ini bisa menjadi salah satu olahan gitu ya. Kemudian yang di kanan slide saya itu yang kalau kita biasa bikin pakai ya. Nah, ini juga bisa kita buat dari singkong. Bisa juga dijadikan frozen coconut. Jadi itu bisa. Saya yakin mereka di sini punya kemampuan mengolah pangan, pasti semuanya bisa. Ya, untuk orang yang wajib pokoknya bisa memasak itu, bisa kan kalau saya merasa manfaatnya. Karena kita bisa mengolah makanan untuk dengan bukan yang terlalu panjang mata olahnya gitu ya.
Ya, kemudian kalau ada yang buat komposisi di sini. Nah, lihat saya ini apa? Fermentasi, gitu ya. Jadi teknologi satu persoalan fermentasi. Kemudian proses pengembangan ya. Kemudian mungkin ada yang kita sebut dengan divorsi matahari, atau kalau misalnya usaha dari udang kembang, bisa pakai namanya dryer. Atau kalau yang versi anak namanya dehydrator. Jadi misalnya kita pengen belikan buah, kita pengen tadi rencang kafe, kita buat namanya 1 kilo singkong pakai dehydrator. Tapi kalau udah bisnis UMKM pakai dryer lebih besar. Kalau dari UMKM saya sediakan dehydrator yang bersih, tapi yang dryer itu yang mahal ya. Kemudian ada eksklusi itu maksudnya benar kemudian kita bentuk eksklusi. Kemudian ada pemanasan goreng yang perusahaan dan lain-lain. Jadi harapan dari kita mengolah singkong dari produk dengan level nanti itu pertama punya diversifikasi produk dan nilainya yang tinggi. Kemudian harapan juga dalam produksi kualitasnya buat seragam. Jadi jika hari ini bagus, besoknya jelek ya. Hari ini ukurannya besar, besok lebih kecil tapi benar yang sama. Jadi kita harus dengan perubahan tersebut. Kemudian kalau ada teknologi yang lebih kuat lagi, mungkin akan dilewat pelatihan jika ada teknologi. Kemudian masih omong diskusi gitu ya. Jadi saya tahu dari sini mungkin buat sama, tapi untuk lainnya sudah gitu ya. Jadi ada antara teori dan praktek itu sinkron. Karena teori walaupun misalnya tapi tinggi tanpa praktek biasanya nggak jalan. Kita kuliah namanya teknologi bakery. Namanya teknologi bakery. Kita perlu fermentasi, karbohidrat, dan mulai beberapa ini kita gabungkan dengan praktek membuat kopinya. Jadi antara teori dan praktek itu harus sejalan. Kita coba berbagai jenis pokoknya ada konveksi, seperti pas. Kita ada tim berkala itu kita bisa jadi. Tapi yang take oven dan tingkat, ada tingkat dan tingkat itu butuh waktu 2 menit. Jadi bagi konveksi, ya konveksi oleh padat. Jadi kita lihat kami kita dari dalam ini, kasih kopinya gimana, buatnya berapa sudah. Kami ukus kopi gimana. Jadi semua kita pelajari dengan teori di ruang kelas, di web. Jadi kita pelajari itu, kita buka artikel mula mencari yang mana lebih mudah, biar lebih dalam. Oke, kemudian ya ini akses kata-kata saya tadi dari sisi kami bisa ngerti lain. Ya karena ini lebih dari dalam oke, dan mudah-mudahan dengan orang kita, karena ini peningkatan Singkong, kemudian mudah-mudahan muncul usaha-usaha yang lainnya yang berbahan Singkong, kemudian penanaman masyarakat di dunia Arabia. Ini itu yang bisa saya sampaikan, kita tunggu yang bisa melalui tiga dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak semua. Sehat ya? Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Direktur Yakin Pak Menteri Secara Pendidikan, Bapak Pusat Sekretaris, kemudian juga Bapak Ketua SPP, Ibu Ketua di SPP, Mas Fakultin, Depan, Pakti. Terus Pak Raja dan seluruh peserta yang diberikan. Ini bisa jadi satu. Oh gitu. Ini saya seperti ini. Ya. Nah, sebelum ya. Baik. Saya ini saya baru kemarin yang saya di Kabupaten terutama untuk Singkong. Saat ini udah saya ada pokok. Tapi di saat itu saya ada proses dengan ya sambil jalan di Kabupaten Sektor dengan perhimpunan dari Singkong dan Penyajian. Ini jalan kami 2015. Sebenarnya sebelum 2015 saya sudah jadi waktu itu masih jadi karyawan. Saya di teknologi yang karena saya masih jadi saya Pak. Tapi ya, karena Pak Direktur Komato memang Pak itu yang dikatakan dulu. Ya soal Pak itu itu kalau memang gambaran sih Pak di banyak. Saya di gambar Pak itu. Itu saya sebelum 2015 saya menjual mobil jual Pak yang 2015. Si Pak di Garut Pak. Kemudian kalau setelah itu saya jual itu. Ya. Dia berpikir, ya ini sudah juga dari punya si Pak saya tadi. Tapi kita tidak ada sih apa ini. Kita saya dengar itu saya karena dari sini saya bisa jual. Apa ya itu. Kalau di luar sampai sebelum jadi ini juga awal sekarang saya jadi besok kemudian 2015 setelah jadi saya tidak kalau yang itu kalau kita saya hari ini saya pikir kalau saya belajar pulang sendiri memang itu saya pikir banyak orang yang di salah itu harus ada ya itu biar benar saya tidak tahu sama saya mungkin saya akan bertemu dengan Prof. Bagio itu tadi cara di 2019 kemudian 2019 itu lagi menjadi penelitian karya penelitian apa itu saya tidak tahu karena itu saya ngomong saya sudah pakai sudah belajar banyak jadi saya harus hasilnya kalau saya punya tinggi hasilnya 30% itu apa ya saya bersama gue dari terus di tahun 2020 pandemi tapi sebelumnya di 2015 saya sudah dapat 2 kali saya yang tahu saya langsung bergerak update saus yang ikannya tak bedanya itu paling besar sama saya paling besar jadi tahun 2016 saya sudah besar kalau saya sudah mau saya mau ya di masa itu ada per minggu saya ini saya sudah sebenarnya ada kesalahan di sini itu sangat betul dia ya tapi untuk di video saya harus saya kalau saya kalau lima orang di hari ini saya stop di sana harus saya pokoknya kemudian tahun 2020 sudah harus saya ini sudah hampir sama sekali tinggal ya pandemi sebenarnya saya harus apa punya stok ini ada stok ya saya punya stok seperti itu untuk bisa sekali pandemi ya tapi saya dengan cara besar mungkin baru sih kan di tahun 2020 ini memang bisa belajar dari perempuan itu ada bentuk berbuah akhirnya saya mau belajar membuat buah berarti saya masa apa masa itu saya bisa ini karena dulu tadi saya butuh perempuan yang kali ini saya boleh dibantu jadi karena aku sangat ngerti apa saya ya saya
Saya
ada paket saya. Kemudian ada biaya dagang itu 100.000. Itu saya orang yang sesungguhnya nggak boleh saya. Aku malah tidak bisa saya. Kalau fungsi kok ada dapat fungsi kok udah dapat sudah. Di atas itu apa itu doa saya Tuhan bersedia kalau saya dibayar bayar itu harus apa? Apa? Ada udah itu benar Pak. Oke, benar. Itu benar. Ngayu ya, ngayu. Saya benar. Ada dapat itu enggak? Itu sekian dia. Dan ibu ketika panen itu hujan atau itu haru. Kalau misalnya seminggu ini hujan, bukan dari sini sampai hari Sabtu itu saya udah kalau belum mau komunikasi dari sana. Itu saya sangat gembira. Kita ada di benar hati. Itu satu sampai dua kali dari sana itu masih hujan. Dan itu jadi masa tugas sih itu Bu. Sebenarnya apa ya? Kan musik. Asal kita tahu oke, juga untuk malah gempa. Yang sebelum itu sebelum itu jadi ada tugas sih kok. Kita ada sih kok atas itu saja. Dan kalau itu saya yang harus kalau kira-kira gimana sih? Selama saya beres ya. Yang kita harus itu saya kata. Yang saya intinya seperti itu. Ketika ya kalau misalnya kalau saya ya, nanti kalau mas. Mungkin sih berbeda. Seperti itu. Jadi kalau saya awal sih pas ada tidak tapi enggak. Cerita dalam itu bukan yang pandangannya. Masih ada tapi lalu jadi saya karena saya pakai saya untuk misalnya bukan seperti itu saya akan betul ya. Kalau saya itu kalau saya
Berikutnya kesempatannya, tadi sudah ada 6 pertanyaan, namun mohon maaf untuk sesi diskusi kita sudah cukup sampai di sini. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya bisa dilanjutkan di forum selanjutnya ini atau bisa hubungi Bapak Ibu masing-masing yang nanti juga materi akan disampaikan jauh dan bisa ditanyakan juga bisa kita sepanjang hari. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah bertanya tadi, ini ada sedikit dokumentasi dari panitia. Sekali lagi terlebih dahulu, monggo Bapak Ibu bisa menunjukkan. Tadi ada Bu Novi, Bu Ayu, Bu Tini, kemudian Ibu Sudewi, Bu Vidya dan Bu Lila, monggo bisa menunjukkan. Monggo Bapak Ibu bisa memberikan dokumentasi untuk dokumentasi ini secara spesial di apa namanya disediakan oleh Bu Neni, jadi produk dari yang tadi ya. Untuk narasumber dan juga moderator bisa juga sekali. Untuk perusahaan yang belum kami silakan. Terima kasih Mas Fatul Muin dan yang telah berikan memandu acara pada kesempatan siang hari ini sangat luar biasa. Bapak dan sekalian sudah cakap ya untuk siang ini, sudah mendapatkan banyak oleh ilmu yang insya Allah oke, tidak terasa karena waktu kita yang membatasi juga untuk pertemuan KKM seri yang ke-31 ini sangat banyak sekali temanya hanya dengan Sipong ternyata banyak sekali hal yang dibahas juga dan semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah berikan yang punya wawasannya dan juga Mas Fatul Muin selaku moderator juga telah memandu jalannya acara dan diskusi dialog dan program sesi ini dengan baik. Dan tiba saatnya kita akan tutup acara. Baik, sebelum acara kami bukan ada form evaluasi yang nantinya ini bisa menjadi salah satu syarat buat semuanya untuk mendapatkan sertifikat. Jadi ini nanti bisa dibuat terlebih dahulu, kiranya nanti masih mengalami kendala ataupun belum bisa mengakses, ibu sekalian bisa kami di grupnya, ya, di grup WA-nya UMKM Kelas Series. Kemudian kami informasikan juga setelah ini juga akan ada kelas sesi yang 32 dan tema badik gitu ya. Tempatnya insya Allah akan lebih memadai lebih luas karena berada di gedung pusat kita semuanya. Untuk informasi selanjutnya, ibu sekalian bisa mengaksesnya dari WA yang sudah dibuat oleh penyelenggara UMKM Kelas Series. Baik, ibu sekalian, akhirnya acara kesempatan kali ini mari kita tutup bersama dengan doa untuk membantu kita masing-masing agar seluruh ilmu yang kita dapat kali ini, wawasan yang kita dapatkan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan saling Bapak Ibu sekalian dapat menjaga kita masing-masing diberikan kesehatan dan sehat selamat bagi kita selanjutnya. Marilah di tempat
untuk sejenak kita berdoa beragama dan berkaitan masing-masing. Tempat doa disilakan. Baik, cukup, terima kasih Bapak sekalian. Kami awalnya saya bukan sebuah pantun, izinkan sambil dengan sebuah pantun untuk bisa menaikkan semangat siang ini dari tanah Sipok Tumbuh Harapan. Dari inovasi lahir kemajuan. Mari berdaya dalam kolaborasi antar perusahaan membangun ekonomi lokal dengan berkelanjutan. Terima kasih. Saya Lima dan juga tim yang bertugas hari ini.